Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Torikal Fajri dengan NPM 2057051002 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori bahasa dan otomata, itu tugas 13 mengenai ekuivalensi CFG dan PDA. Ketiga kelas bahasa berikut adalah kelas-kelas yang sama. Yang pertama ada CFL, yaitu bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Yang kedua ada bahasa yang diterima dengan final state oleh suatu PDA. Yang ketiga ada bahasa yang diterima dengan empty state oleh suatu PDA. Nah, di sini grammar, pada gambar ini dia akan lanjut ke PDA by empty state. Dia akan lanjut lagi ke PDA by final state. Dan dia akan mengembalikan lagi ke PDA dan akan kembali ke grammar. Selanjutnya ada ekuivalensi dari grammar ke PDA. Misalkan G itu ada V, T, Q, S adalah sebuah CFG. Buat PDA P yang menerima L, G dengan empty stack sebagai berikut. P sama dengan himpunan Q, T, V gabungan konkatenasi T, delta, Q, S, di mana fungsi transisi konkatenasi didefinisikan oleh satu untuk setiap variabel A, delta concatenation, Q, epsilon concatenation A, sama dengan himpunan Q, beta, sedemikian hingga A sampai ke beta adalah beta concatenation adalah sebuah produksi dari G. Yang kedua, untuk setiap terminal A, delta QAA sama dengan himpunan dari Q dan epsilon. Terdapat teorema, yaitu jika PDAP dikonstruksi dari CFG G dengan konstruksi di atas, maka NP sama dengan LG. Contohnya, konversikan CFG berikut ke PDA. Itu ada I konkatenasi A, B, IA, IB, I0, I1. Untuk E konkatenasi I, E tambah E, terus E. Yang pertama, itu himpunan terminal dari PDA adalah himpunan A, B, 01, tambah dan arteris. Kedua, simbol-simbol ini beserta simbol I dan E membentuk alfabet stack. Fungsi transisi PDA adalah yang pertama itu ada konkatenasi delta, konkatenasi dengan Q, sigma, Q, epsilon, konkatenasi I, itu dengan himpunan QA, QB, QIA, QIB, QI0, QI1. Kedua ada delta, Q, epsilon, E. Itu himpunannya ada Q1, QI, QE tambah E, QE arteris E, QE. Yang ketiga, konkatenasi delta itu delta QA itu himpunan Q epsilon konkatenasi, ada delta QBB sama dengan himpunan Q epsilon konkatenasi delta, ada Q yaitu Q00 sama dengan himpunan Q epsilon konkatenasi delta itu Q11 yaitu himpunan Q dan konkatenasi delta konkatenasi itu Q dan koma itu himpunan Q konkatenasi epsilon konkatenasi delta Q
gitu koma sama dengan himpunan Q epsilon konkatenasi delta Q plus itu Q delta Q konkatenasi epsilon dan konkatenasi delta itu Q arteris itu himpunan Q epsilon. Untuk fungsi transisi A dan B diperoleh dari urutan 1, sedangkan untuk bentuk fungsi transisi C diperoleh dari urutan 2. Selanjutnya ada konstruksi PDA dari CFG. Misalkan G itu V sigma konkatenasi SP adalah sebuah CFG. Dari CFG tersebut dapat dibuat PDAP sama dengan Q konkatenasi epsilon to delta Q0 Z0 F yang menerima LG dengan final state LP sama dengan LG. Konstruksi dilakukan sebagai berikut. Definisikan yang pertama ada Q, itu himpunannya Q0, Q1, Q2. Yang kedua ada final state-nya, start state-nya itu Q0. Yang ketiga F itu himpunan Q2. Untuk part itu to-nya V. Untuk V gabungan dari sigma, gabungan dari Z0, himpunan Z0. Yang pertama, dalam keadaan awal PDA mempush Z0 pada stop stack. Yang kedua, jika stop stack dari simbol stack adalah suatu non-terminal, misal A, top stack tersebut diganti dengan bagian body dari produksi yang headnya A. Misalnya A konkatenasi X, maka top stack ini ganti dengan X. Jika top stack dari simbol stack adalah sebuah terminal, dan jika top stack tersebut menyamai simbol masukan berikutnya, pop top stack tersebut. Berdasarkan aturan tersebut, dapat diperoleh 4 bentuk fungsi transisi. Yang pertama ada delta, Q0, epsilon, Z0, itu himpunannya Q1 dan Z0. Delta Q1 epsilon A itu himpunannya Q1X dengan hingga A sampai X adalah sebuah produksi dalam CFG untuk suatu non-terminal A. Ketika delta itu Q1A itu himpunannya Q1 epsilon untuk setiap simbol terminal. Dan keempat ada delta Q1 epsilon Z0 itu himpunannya Q2 Z0. Selanjutnya ada deterministik PDA. Sebuah PDAP yaitu Q sigma to delta Q0 Z0 F adalah deterministik PDA jika dan hanya jika ditemui kondisi-kondisi berikut. Pertama ada delta QAX memiliki paling banyak satu anggota untuk suatu Q dalam Q, A dalam sigma, atau A dalam epsilon, dan X dalam to. Kedua, jika delta QAX tidak kosong untuk suatu A dalam sigma, maka delta Q epsilon X haruslah kosong. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.